Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Prayoga dengan NPM 2241100 dari kelas manajemen 22C dengan mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang memahami struktur dan keadilan kompensasi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama dari pengertian keadilan kompensasi. Keadilan kompensasi merujuk pada konsep keadilan yang berkaitan dengan kompensasi atau penggantian atas kerugian atau ketidakadilan yang dialami seseorang atau kelompok. Prinsip ini menekankan perlunya mengganti kerugian atau kehilangan yang telah terjadi secara adil. Pada dasarnya, keadilan kompensasi berusaha untuk memastikan bahwa orang yang menderita kerugian atau kerugian yang disebabkan oleh tindakan atau keadaan tertentu harus diberikan penggantian sesuai. Penggantian ini bisa berupa kompensasi finansial, restitusi, atau bentuk penggantian lainnya yang dapat memperbaiki atau setidaknya mengurangi dampak negatif yang dialami individu atau kelompok. Kemudian prinsip keadilan kompensasi sering diterapkan dalam berbagai konteks hukum, seperti hukum pidana, hukum pidana, maupun dalam konteks sosial. Tujuan utamanya adalah memberikan solusi yang adil bagi pihak yang menderita kerugian atau ketidakadilan sehingga mereka dapat mendapatkan kompensasi yang memadai sesuai dengan kerugian yang telah diderita. Apa itu kompensasi? Meskipun sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, sebagian besar orang yang belum mengerti apa artinya kompensasi yang diberikan satu pihak. Kebanyakan masyarakat mengira istilah ini identik dengan ganti rugi, padahal maknanya jauh lebih luas. Dalam dunia kerja, kompensasi adalah imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai bentuk penghargaan kepadanya karena telah membantu pengembangan perusahaan. Bentuknya tidak harus uang atau gaji, namun bisa juga berupa cuti, tunjangan, maupun insentif. Dengan demikian, semangat pekerja untuk terus berada di performa terbaiknya akan terjaga. Apa yang dimaksud dengan keadilan kompensasi? Keadilan kompensasi berkaitan dengan input atau pengorbanan dan output atau penghasilan sebuah perusahaan. Semakin tinggi input yang diberikan oleh karyawan, diharapkan akan menghasilkan output yang lebih tinggi. Untuk mewujudkan keadilan kompensasi, perusahaan harus mempertimbangkan kontribusi dan kebutuhan dari karyawan tersebut. Kemudian, mengapa dalam pemberian kompensasi harus menganut teori keadilan? Dalam suatu perusahaan, karyawan pasti mengharapkan adanya keadilan dalam pemberian kompensasi. Karena kompensasi adalah salah satu alasan karyawan dalam berkontribusi terhadap perusahaan tempat mereka bekerja. Adanya ketidakadilan dalam pemberian kompensasi akan berakibat fatal bagi perusahaan. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi struktur kompensasi. Pertama ada industri dan pasar, yang kedua kinerja karyawan, yang ketiga budget perusahaan. Yang pertama pertumbuhan dan industri dan pasar. Pertumbuhan dan persaingan di industri serta kondisi pasar kerja dapat mempengaruhi struktur kompensasi manajemen sumber daya manusia. Yang kedua kinerja karyawan. Kinerja karyawan dapat mempengaruhi penentuan gaji dan bonus dalam struktur kompensasi manajemen sumber daya manusia. Lalu yang ketiga ada budget perusahaan. Budget perusahaan dan besarnya biaya yang diinginkan dalam menjalankan bisnis dapat mempengaruhi struktur kompensasi manajemen sumber daya manusia. Lalu ada prinsip-prinsip keadilan dari kompensasi. Ada 4 prinsip-prinsip keadilan kompensasi.
kompensasi. Yang pertama, keadilan distributif, keadilan prosedural, keadilan interaktif, dan keadilan komunikatif. Pertama, keadilan distributif, yaitu memberikan imbalan yang setara terhadap kontribusi karyawannya. Yang kedua, keadilan prosedural, memiliki prosedur yang jelas dan transparan mengenai penentuan besaran kompensasi. Yang ketiga, keadilan interaktif, yaitu melibatkan karyawan dalam proses penentuan kompensasi serta memberikan kesempatan untuk memberikan feedback atau umpan balik. Yang ketiga adalah yang terakhir adalah keadilan komutatif, yaitu menerapkan prinsip yang adil dalam memberikan kompensasi yang sama terhadap karyawan dengan kontribusi yang sama. Lanjut, metode dan komponen kompensasi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama adalah gaji pokok, yaitu bagian tetap dari kompensasi yang biasanya ditetapkan berdasarkan posisi atau jabatan karyawan. Yang kedua ada tunjangan, bagian dari kompensasi yang berupa tambahan finansial seperti tunjangan makan, transportasi, dan kesehatan. Lalu yang ketiga ada insentif, bagian dari kompensasi yang diberikan sebagai imbalan atas pencapaian target atau kinerja yang baik. Dan yang terakhir ada bonus, bagian dari kompensasi yang diberikan sebagai hadiah atas pencapaian target tertentu atau dalam rangka memotivasi karyawan. Lalu di sini ada strategi pengelolaan kompensasi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua pengukuran, yang keempat yang ketiga komunikasi dan keterbukaan. Perencanaan terlebih dahulu menentukan tujuan dan strategi untuk mengembangkan program kompensasi manajemen sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan kondisi bisnis perusahaan. Yang kedua ada pengukuran, mengukur besarnya budget yang tersedia serta mengevaluasi program kompensasi yang telah berjalan untuk memastikan tercapainya tujuan. Yang ketiga ada komunikasi, menjalin komunikasi secara jelas dan transparan dengan karyawan mengenai struktur dan kebijakan kompensasi manajemen sumber daya manusia. Dan yang terakhir ada keterbukaan. Keterbukaan untuk menerima feedback dan kebutuhan karyawan dalam mengelola program kompensasi manajemen sumber daya manusia. Lalu di sini ada tantangan dalam merancang sistem kompensasi yang adil. Ada 3 tantangan di sini. Yang pertama tantangan internal perusahaan, yaitu keterbatasan budget dan perbedaan pandangan antara manajemen dan karyawan. Yang kedua, tantangan eksternal perusahaan, kondisi pasar kerja yang berubah dan persaingan industri yang semakin ketat. Yang ketiga, tantangan dalam menentukan keadilan kompensasi, yaitu setiap karyawan memiliki kebutuhan yang berbeda dan penilaian mengenai kontribusi karyawan dapat berbeda-beda. Sebelum masuk pada kesimpulan dan poin-poin utama, di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk kompensasi. Yang pertama ada gaji, salah satu bentuk kompensasi adalah gaji. Imbalan satu ini diterima oleh semua karyawan, hanya saja besar kecilnya berbeda tergantung perjanjian dan jabatan mereka. Yang kedua ada tunjangan, selanjutnya bentuk kompensasi adalah tunjangan, yakni imbalan dalam hal-hal tidak berwujud seperti asuransi. Yang ketiga insentif, imbalan selanjutnya yang diberikan sebagai kompensasi adalah insentif, yakni tambahan gaji sebagai penghargaan atas peningkatan produktivitas pekerja. Dan yang terakhir ada fasilitas. Fasilitas juga termasuk ke dalam kompensasi yang diberikan pengusaha kepada pekerjanya. Lalu kesimpulan dan poin-poin utamanya adalah struktur kompensasi. Faktor yang mempengaruhi struktur kompensasi MSDM dapat bervariasi seperti kondisi pasar kerja dan budget perusahaan. Yang kedua adalah prinsip-prinsip keadilan. Penerapan prinsip keadilan dapat membantu mengembangkan program kompensasi manajemen sumber daya manusia yang adil dan transparan.
Dan yang terakhir, metode dan komponen. Gaji pokok, tunjangan, insentif, dan bonus merupakan komponen utama dari program kompensasi manajemen sumber daya manusia. Sekian penjelasan video dari saya. Semoga dengan memahami struktur dan keadilan kompensasi manajemen sumber daya manusia, Anda atau kita dapat mengembangkan program yang memenuhi kebutuhan karyawan dan memaksimalkan potensi perusahaan. Sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.